analgesik dan antipiretik yang mirip ya, tetapi tidak memiliki aktivitas antiinflamasi perifer dan efek pada ini. Sedangkan pada acetaminophen dia untuk orang kontraindikasi dengan aspirin yang memiliki penyakit ginjal. Jadi memang untuk acetosal dan acetaminophen ini dibedakan penggunaannya. Indikasinya di sini ya bisa dilihat ada beberapa yang tidak boleh digunakan untuk orang yang punya penyakit ini. Sedangkan yang selanjutnya golongan dipiron, contohnya adalah metampiron. Dulu ada, sekarang tidak lagi dipasarkan karena ini mempunyai efek samping yang buruk sekali. Metampiron ini contohnya tapi di Indonesia masih, di Amerika sudah nggak punya efek samping yang kurang. Ini adalah mengganggu pembentukan komponen darah. Jadi darah sulit menggumpal, anemia dan penurunan trombosit. Tapi di Indonesia masih pakai ini masih metampiron. Tapi itu tadi kalaupun ada, jangan terlalu banyak mengkonsumsi ini. Golongan lain adalah tramadol untuk nyeri akibat trauma, biasanya kecelakaan ya, yang patah tulang ataupun pasca operasi, pakai tramadol. Di sini kerjanya adalah menghambat COX, enzim siklooksidasi secara spesifik sehingga tidak menyebabkan iritasi lambung. Nah, ini analgesik yang mirip morfin, yang golongan morfin. Apa contohnya? Heroin, morfin, naloxone. Ngajar sih. Jadi, lihat, Ibu lupa silent ya tadi. Ya. Oke, maaf. Oke, lanjut. Ada heroin, morfin, dan naloxone. Jadi ini sebenarnya analgesik yang tidak mudah untuk didapatkan. Ada beberapa negara yang tidak mengizinkan pemakaian ini. Tapi diharapkan masih dipakai untuk orang misalnya yang kena kanker. Itu kan sakitnya dipegang aja udah sakit, apalagi dia mau bergerak. Makanya kebijakan itu belum fix keluar ya. Apakah obat-obatan yang ini bisa dipakai secara bebas? Makanya mau pakai itu harus ada surat dari dokter atau resep dari dokter. Dan biasanya dokter itu juga akan dicek kalau dia sering mengeluarkan resep dengan jenis ini akan diselidiki biasanya. Kenapa menggunakan obat dari golongan-golongan narkoba ini? Ya. Kemudian ada juga jenis hipnotika sedatif. Hipnotika sedatif ini adalah kelompok agen yang memiliki perenang, tapi dia membuat menjadi tenang dan tapi tidak tidur ya. Jadi dikelompokkan sebagai antipsikotik. Obat ini digunakan dalam pengaturan klinis ya, biasanya digunakan juga untuk orang yang depresi, yang ingin bunuh diri, biasanya juga digunakan kalau di luar itu biasanya digunakan untuk membuat seseorang itu menjadi tidak sadarkan diri ya. Ada juga beberapa kasus itu di dalam minuman diberikan obat ini, terutama perempuan, dan menjadi tidak sadar, kemudian terjadi serangan seksual, diperkosa. Itu banyak sekali. Kalau ibu dulu waktu ibu masih
zaman-zaman seperti kalian, ibunya ibu selalu pesan, hati-hati ya kalau keluar, kalau dikasih orang makanan, minuman, jangan langsung dimakan. Tambah lagi dari orang yang tidak dikenal. Nggak usah diterima. Karena itu tadi kita nggak tahu. Ada maksud orang masukkan makanan obat ini, akhirnya kita akan menjadi tidak sadar dan dilakukan pelecehan seksual. Kemudian ada juga fenobarbital atau luminal natrium. Ini biasanya dipakai untuk anak yang mengalami epilepsi, kejang. Ya, kalau kejang-kejang supaya kejangnya berhenti itu diberikan obat ini. Bisa berupa semprot, bisa juga berupa obat supaya dia tenang. Orang yang suka sakit ayan, tahu ayan? Epilepsi ya. Nah, itu biasanya kan suka kejang gitu ya. Nah, ini dikasih dengan obat luminal natrium ini. Ya, dia merupakan suatu depresan untuk saluran saraf pusat ya, sehingga menekan korteks motoris ya, sehingga orang itu menjadi efek ini berlangsung sekitar 6 sampai 10 jam, cepat diserap semua jaringan tubuh dan diekskresikan dalam bentuk yang berubah di dalam urin. Tapi ini juga bahaya. Ini dapat diskresikan dalam ASI. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil dan yang menyusui itu tidak boleh memakai luminal natrium. Ada klorahidrat, ini klorahidrat juga sama ya. Dia digunakan biasanya untuk pada minuman ya, minuman beralkohol, namanya Mikevin. Mikevin ini adalah orang yang pertama kali melakukan tindakan yang tidak benar ini ya, dengan cara memasukkan kloralhidrat ini dalam satu minuman sehingga orang itu tertidur dan orang itu kemudian dirampok. Ya, nah ini sampai sekarang digunakan sebagai sedasi prosedural ya. Ini juga klorhidrat diserap pada saluran pencernaan dan metabolisme secara cepat. Trikloroetanol salah satu bentuk metabolit klorhidrat ini aktif secara farmakologis dan menghasilkan efek yang menenangkan. Metabolismenya ini dapat dihambat dengan adanya etanol. Jadi kalau orang yang suka minum alkohol, ini akan meningkatkan efek sedasinya dan memperpanjang efek sedatifnya. Jadi dianya menjadi lebih tenangnya, menjadi lebih panjang kalau dia mengkonsumsi alkohol. Kemudian yang ketiga adalah propofol. Ini bentuk sedatif untuk induksi anestesia. Yang ketiga obat untuk tapi ada beberapa kita tidak yakin oleh karena virus atau bakteri. Bentuk kali aja resisten. Akhirnya kalau memang benar diserang oleh bakteri atau virus, dikasih obat yang sama akan menyebabkan kekebalan pada tubuh kita sehingga bakteri dan virus itu tidak akan mati. Makanya makan antibiotik itu jangan sekendak perut. Ya, benar itu sekendak perut. Karena antibiotik itu mudah dibeli, tanpa resep pun bisa. Amoxicillin contohnya ya. Wah, sakit dikit makan amoxicillin. Padahal sebenarnya bisa. Flu itu dengan istirahat sudah bisa sembuh. Tidak perlu antibiotik. Dan sekarang banyak resisten antibiotik sehingga sekarang ini banyak penelitian-penelitian yang mengarah antibiotik dalam bentuk partikel. Ini sudah mengarah ke sana. Jadi antibiotik yang biasa ini bakal akan ditinggalkan. Karena sekarang trennya sudah menuju ke antibiotik yang berbentuk nanopartikel. Contoh di sini antibiotik adalah chloramphenicol ya. Ini untuk spektrum anti luas ya, mirip
Kloramphenicol ini bekerja menghambat sintesa protein pada subunit polyes ribosom. Kemudian ada tetrasiklin juga. Nih kalian pasti familiar ya tetrasiklin. Biasanya dulu zaman-zamannya ini tetrasiklin ini banyak dipakai ya, sampai sekarang pun masih banyak dipakai tetrasiklin. Spektrum luas, semua gram positif dan gram negatif ya. Kemudian ada penisilin. Nah, penisilin ini turunan dari penisilin macam-macam. Jadi ada beberapa penisilin. Contohnya ada penicillin G, ada ampicillin, dan juga ada proxacillin ya. Masing-masing ini adalah turunan dari penisilin. Sifatnya tidak tahan dan aktif terhadap gram positif dan negatif juga, luas ya. Penghambatannya menghambat pembentukan mukopeptida pada dinding sel dari bakteri. Nanti kalian praktikum ada itu menggunakan penisilin, ampicillin. Jadi ampicillin nanti kan praktikum nanti ada 10 grup ya. Besok itu jangan semuanya melakukan untuk analisa ampicillin. Mabuk kita nanti. Cukup satu aja, ini tengah-tengah, kelompok 5 atau kelompok 6. Terserah nanti kesepakatan besok siapa. Jadi praktikum besok untuk senyawa obat, tolong jangan pakai sebanyak-banyaknya. Pakai seujung dikit aja, karena ini identifikasi warna ya. Kalau banyak, warnanya akan pekat, kalian tidak akan bisa melihat warnanya dengan baik. Dan pakai sedikit aja seujung-ujung sendok. Dikit dimasukkan ke dalam plat tetes. Ingat besok itu ada pakai tabung reaksi, ada pakai plat tetes. Plat tetes dipakai untuk identifikasi yang serbuk. Sedangkan tabung reaksi dipakai untuk yang cair. Atau untuk esterifikasi, pakai tabung reaksi yang perlu pemanasan. Nah, nanti besok untuk ampicillin, itu kalian masukkan ke dalam cawan porselin. Tahu cawan porselin? Bentuk yang bulat, bentuk warna putih. Kemudian dijepit pakai apa? Pakai jepit tabung. Di dalamnya kasih sedikit seujung sendok ampicillin serbuk, dijepit dan dipanaskan di atas api sampai gosong. Nggak usah dicium, biar aja gini. Nanti pasti kalian akan cium baunya. Ada yang bilang, Bu, baunya pesing. Bu, baunya udah enak. Bu, kayak bau kamar mandi. Itu sebenarnya adalah bau khas dari penisilin atau ampicillin ya. Kemudian yang keempat, ada nanti bakteri ya. Nah, antiseptik sini adalah povidone iod. Povidone iod ini dia membunuh bakterinya ya. Bisa juga untuk jamur dan juga virus. Sebagai antiseptik kulit ya. Povidone iod atau betadine ini biasanya untuk bedah dan juga bukan agen kaustik. Biasanya jika dikonsumsi ya, bentuk cairannya ini tinktur iodiumnya ini akan menyebabkan cedera pada gastrointestinal yang dan berpotensi mengacam dari jiwa. Jadi ini betadine ini hanya dipakai untuk di luar. Nih sekarang ada betadine kumur ya, ya. Nah boleh kumur di sini, jangan masuk. Nih nanti akan merusak pada gastrointestinal, pencernaan kita akan berbahaya. Jadi cukup kumur-kumur kemudian buang, cuci. Ibu suka parno kalau gatal ya. Ibu biasanya pakai betadine kumur, ibu kumur-kumur dikit, kemudian ibu buang, ibu cuci lagi. Karena parno kalau dengar orang batuk. Karena takut kita juga seperti itu. Karena Ramadan tahun kemarin, bukan tahun ini, tahun kemarin, suami ibu dan 2 anak ibu semuanya positif. Alhamdulillah ibu sendiri enggak. Dosis 2. 3 minggu. Jadi memang jadi mereka positif, ibu alhamdulillah siapa yang ngurus? Nggak ada yang ngurus. 1 di rumah sakit, 2-nya di rumah. Kemudian ada namanya merbrominum dan mercurochrome ya. Jadi ada brom dan juga ada krom. Ada juga hexachlorophene ya, sama ini juga sebagai antiseptik. Ingat antiseptik itu selalu kan warna yang seperti
Kopi dan iod warnanya merah betadin itu ya. Kalau yang yang merboronum dan itu dia memberikan warna agak kemerah-merahan, terang, merah, kuning seperti itu. Itu adalah ciri khas dari antiseptik. Ini sifatnya dari yang pertama adalah berbau fenol, tidak larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol, dan biasa digunakan sebagai emulsi untuk cuci tangan sebelum operasi. Jadi sebelum operasi dokter mencuci tangan dan yang bantu juga perawat yang bantu untuk operasi itu harus mensterilkan tangannya dengan menggunakan pelarut ini. Kemudian anestesi. Anestesi ini adalah obat yang menyebabkan itu tidak apa-apa ya. Contohnya etil klorid. Etil klorid ini mudah terbakar, korosif. Dia digunakan sebagai anestesi lokal, disemprot di permukaan kulit, cepat menguap dan kemudian jaringnya itu membeku dan dapat dilakukan operasi. Ether anestesi. Anestesi ini tadi yang kata Ibu jelaskan, dia mudah meledak dan tidak digunakan ke manusia karena ini bersama malah lebih tinggi daripada ether sebanyak 5 kali. Dia toksik juga pada hati dan ginjal sehingga tidak digunakan untuk manusia. Nah, ini anestesi ya. Jadi macam-macam anestesi ada beberapa yang digunakan ya di kalangan anestesi. Selanjutnya ada reaksi senyawa organik. Yang pertama reaksi adisi. Kemudian reaksi eliminasi, reaksi substitusi, reaksi reduksi atau hidrogenasi, reaksi oksidasi, ada reaksi polimerisasi. Mana yang kalian udah tahu ini? Nah, ada satu lagi deh. Reaksi esterifikasi. Mana yang sudah diketahui? Hah? Reaksi adisi tahu? Yang mana? Yang mana tadi? Hah? Ya, tadi apa Ibu jelaskan? Adisinya contohnya? Markovnikov tadi ya? Satir-Wagner gitu ya. Kalau eliminasi? Membuat kebalikan dari adisi nggak? Substitusi? Mengganti. Kalau reduksi? Menurunkan? Bilox? Atau menambah H ya? Ya nggak? Nggak harus bilangan oksidasi kan? Kemudian oksidasi? Menaikkan? Siang lain responnya ya, ngantuk. Oksidasi? Menurunkan? Bilox ya. Reaksi polimerisasi? Reaksi polimerisasi? Hah? Apa? Perbentukan senyawa baru dari unit-unit monomernya ya. Reaksi esterifikasi? Pembentukan? Jadi Bu, nggak usah jelasin lagi ya. Cukup di sini. Udah tahu ini kan? Nah, apalagi? Ini udah tahu juga kan? Benar kan? Eliminasi adalah reaksi kebalikan daripada adisi. Atau adisi adalah kebalikan eliminasi. Mana yang benar? Eliminasi adalah kebalikan dari adisi atau adisi adalah kebalikan dari eliminasi? Sama wae Bu. Oke. Reaksi substitusi ini ya. Bisa terjadi jenisnya bisa macam-macam, ada halogenasi, sulfonasi, dan nitrasi. Jangan ketawa-ketawa ya, kalau nggak tahu nanya ya. Nanti ujian keluar ya tahu nih. Oke, ini adalah reaksi reduksi ya. Jadi contohnya di sini penambahan gugus hidrogen ya. Contohnya adalah NADP plus ya. Ini dalam sistem sel darah merah kita ya. Ini akan berikatan dengan H plus.
dengan bantuan energi akan terbentuk suatu zat yang NADPH. Ini dia untuk menyimpan energi atau H ya, untuk mempertahankan sel darah merah yang ada dalam tubuh kita. Reaksi oksidasi tadi, ini KMNO4 ya. KMNO4 ini warnanya ungu. Jika dioksidasi dia akan warnanya hilang. Sedangkan I2 ini bisa digunakan untuk menganalisa vitamin C. Jadi I2 itu yodium itu akan berubah warnanya ya menjadi lebih mudah ditunjukkan dengan berapa kadar dari vitamin C. Kemudian reaksi polimerisasi pembentukan senyawa polimer tadi ya. Contohnya ini ya, polivinyl klorid. Reaksi esterifikasi, ingat reaksi esterifikasi tidak akan terjadi kalau tidak dipakai asam sulfat pekat, karena asam sulfat pekat sebagai katalisator. Ingat, asam sulfat pekat dipakai hanya 2 tetes, jangan banyak. Misalnya asam karboksilat 1 mili ditambah dengan alkoholnya 1 mili. Asam sulfat pekatnya cukup dipakai 2-3 tetes, jangan setengah mili. Karena begitu dipanaskan, SO2 akan keluar. Kita cium baunya, yang kita isap adalah gas SO2, itu bahaya. Ya, jadi cukup 2 dan 3 tetes saja. Sudah, diam diri, dicium baunya gini, cium baunya. Jangan gitu ya, diusir gini baunya. Ini reaksi esterifikasi, lihat ya. Tadi kan kata Ibu ada 3 ya. Ada asam astat tambah etanol, ini menjadi etil etanoat ya. Nih, lihat ini, yang praktikum besok. Nah, etil astat, asam astat ditambah dengan etanol, ini akan terbentuk suatu etil etanoat. Bentuknya adalah, baunya adalah, tahu ini? Balon tiup yang 100 rupiah nih satu ya. Itu baunya seperti ini, balon tiup. Kemudian ada asam benzoat ditambah metanol, ini menjadi metil metanoat. Ibu nggak sensor ya, harus sensor ini, endorse. Ini adalah bentuk rasanya adalah apa? Sarsaparilla. Rasanya sarsaparilla atau seperti pisang Ambon ya. Kemudian ada asam salisilat ditambah metanol, dipanaskan, tambah asam sulfat juga ini ya. Ini akan terbentuk metil salisilat. Ini bau adalah bau balsam. Jadi 3 ini harus kalian cium baunya besok. Nanti OSPE ini pasti ada keluar. Jangan salah. Ya harus yang A tadi dijawab asam benzoat dijawab dengan asam astat. Ya, jadi kalian harus tahu. Ini asam salisilat ya, asam salisilat ditambah ini. Udah.